Saya tidak tahu berapa orang di antara saudara yang baru pertama kali ada dalam acara ini. Dan buat saya ini kedua kali. Yang pertama di kantornya Pak Tony Budijaya. Waktu itu saya cukup terjebak karena saya tidak tahu pertemuannya apa. Cuma diberitahu saya suruh sharing tentang keadilan menurut hukum Tuhan. Nah tiba-tiba yang hadir di situ ada berapa pengacara, ada berapa mahasiswa fakultas hukum. Tapi saya dapat berkat yang luar biasa. Nah sejak hari itu maka pertemuan-pertemuan para legal Kristen ini berlanjut. Sudah keberapa kali? Ketuanya saya tanya ini, Rio, ini keberapa kali pertemuan kalian? Kelima kali. Dan ini luar biasa. Baik, saya akan mulai dengan beberapa hal dulu. Satu, walaupun tidak semua kita pernah kuliah di bidang hukum, tapi selama saudara punya Alkitab, maka itu buku hukum yang paling tinggi. Kenapa? Catat ini baik-baik. Musa adalah orang pertama, berarti satu-satunya di zaman itu yang menerima hukum secara tertulis. Dengan kata lain, sebelum Musa menerima hukum dari surga, dan kita punya sebagai 5 kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan, saudara, itulah buku hukum pertama yang tertulis secara rinci dan rapi di dunia. Katakan amin kalau saudara. Jadi sebelum Musa, maka yang berlaku di dunia ini adalah hukum rimba. Siapa kuat, dia menang. Nah, neraka tidak suka hukum ini ditegakkan. Maka itu mereka si jahat ingin mengembalikan hukum rimba, tapi berkedok hukum resmi yang ada. Maka itu kita mengenal istilah manipulasi dalam hukum. Karena ujung-ujungnya mereka tidak suka keadilan. Nah ini yang penting. Saya ulangi lagi. Kalau ada di antara saudara tidak sempat kuliah hukum, atau mungkin bukan bidang saudara, selama saudara pegang Alkitab dan saudara mempercayai itu kebenaran dan saudara pelajari, saudara akan kenal hukum yang luar biasa di sini. Jadi seluruh fakultas hukum di dunia, negara apapun juga, negara demokrasi, negara Islam, negara komunis, negara ateis, negara apa saja, mereka mengakui bahwa the lawgiver, pemberi dan penerima dan pemberi hukum yang pertama dunia mengakui itu Musa. Bayangkan. Dan kitab itu ada di tangan kita. Maka itu pelajari, kita akan tahu hukumnya. Yang berikut, maaf jangan ada yang tersinggung kalau saya katakan kalimat ini. Sebenarnya hanya ada 3 profesi saja yang mewakili Yesus Kristus Tuhan secara utuh dan resmi. Saya ulangi, sebenarnya hanya ada 3 profesi saja yang mewakili Yesus Kristus Tuhan secara resmi. Satu, yang bergerak di bidang hukum, karena dia itu hakim. Betul? Yesus adalah hakim yang paling adil. Kenapa disebut hakim adil? Dan kenapa tidak ada manusia satupun yang punya jabatan hakim berani berkata hakim? Dan tidak ada seorang pun di dunia, sehebat apa seorang hakim berani menyebut dirinya tersebut orang lain sebagai hakim yang adil. Satu ini, tidak ada yang bisa tahu isi hati manusia kecuali Tuhan. Maka itu mengapa dalam pengadilan perlu saksi. Karena hakim dan jaksa tidak bisa membaca isi hati orang. Ngerti maksudnya itu? Kenapa Tuhan Yesus disebut hakim yang adil? Bukan sangat adil. Adil itu adil, gak usah pakai sangat. Setuju saya ngomong ini? Karena dia yang bisa baca hati orang. Nanti kita akan belajar. Saya belum tahu negara yang lain selain Amerika yang saya tahu selama ini. Kalau saya salah tolong saya diralat. Mengapa hakim dan jaksa Amerika Serikat tidak pernah punya hak untuk memutuskan orang itu bersalah atau tidak, kecuali juri? Dan itu ngambil dari Alkitab. Nanti saya akan buktikan. Hakim dan jaksa di Amerika sadar bahwa kami manusia, siapa kami? Maka itu juri itu diacak secara random dari masyarakat untuk ikut pengadilan dan dengarkan. Mereka punya hak.
Maka dengan kata lain, hakim dan jaksa di Amerika nggak pernah bisa disalahkan, karena yang mutusnya bukan mereka, tapi juri. Dan cukup berat jadi juri itu. Saya kenal beberapa orang Indonesia yang sudah tinggal di sana, warga negara sana jadi juri. Saya sempat tanya, memang cukup berat. Jadi ini profesi pertama. Profesi kedua, dia adalah tabib. Profesi kedua adalah dokter yang bergerak di bidang medis. Itu pelayanan Yesus. Profesi ketiga adalah guru dan pendidikan. Maka kalau gereja ingin jadi jawaban yang benar kepada dunia, maka gereja harus memenuhi 3 profesi ini. Saya nyimpang sedikit, tapi ini sejarah. Tolong saudara cari film buatan Hollywood, judulnya Changeling. Pemeran utamanya Angelina Jolie. Film itu dilarang keras masuk Indonesia karena sangat Kristen. Catat. Changeling ya. Kalau saya bacanya salah, saya minta maaf. Changeling ya. Itu kisah nyata betapa korupnya dan bejatnya polisi Los Angeles tahun 1928. Jadi ini sejarah. Jadi itu based on true story. Changeling itu. Ketika polisi itu korup, ternyata yang membongkar kejahatan adalah gereja dengan radionya yang tiap pagi dan sore menyiarkan berita kebobrokan polisi-polisi itu. Maka terbongkarlah kejahatan mereka. Dan dalam kisah nyata itu, maka sejarah hitam polisi Los Angeles dan Amerika hancur. Dan itu sejarah, nggak bisa dihapus. Gereja yang bertanggung jawab. Dan itu kisahnya. Saudara, itu sebabnya ketika gereja tidak mengurus 3 profesi ini, maka kejahatan yang merajalela. Sakit penyakit luar biasa. Saudara, di Indonesia waktu zaman Gus Dur masih jadi presiden, ada 2 istilah yang sangat tidak enak, tapi Gus Dur betul. Begini kata presiden kita yang keberapa Gus Dur? Keempatnya. Oke, hitung sendiri saya. 1. Di Indonesia orang miskin dilarang sakit. Setuju nggak kalau saya ngomong ini? Loh, iya atau tidak? Di Indonesia orang miskin dilarang sakit. Kira-kira kenapa? Ya tunggu mati. Mau berobat bagaimana? Saudara, begitu mendengar kata sekolah Kristen, rumah sakit Kristen, pasti yang muncul apa kata pertama? Mahal. Nah, ini ketidakadilan. Di Surabaya ada rumah sakit haji. Di Jogja ada rumah sakit Muhammadiyah. Kalau saudara masuk ke 2 rumah sakit itu, saudara akan malu melihat rumah sakit Kristen. Pelayanan mereka luar biasa. Ketika salah seorang anak saya ngantar 1 pasien di komunitas kami di Surabaya ke rumah sakit haji, karena itu paling cepat, paling murah, nggak macam-macam. Lalu anak saya itu berkata, "Pak, ada rumah sakit haji, kok nggak ada rumah sakit pendeta ya?" Betul juga kamu mikir. Saya bilang begitu. Suatu hari ada seorang pendeta dari Manado, saya kenal dia. Dia kena diabetes cukup parah dan hampir diamputasi kakinya. Ternyata dapat kabar rumah sakit Muhammadiyah di Jogja bisa merawat dengan baik. Nah, ketika saya dengar dia di Jogja, nah saya pikir saya mau kunjungan. Lalu saya tanya anaknya, saya telepon, "Di mana papa?" "Rumah sakit Muhammadiyah." Ayo, logikanya bingung nggak? Ini pendeta kok masuk rumah sakit Muhammadiyah? Pertanyaan saya, apa nggak ada rumah sakit lain? Wajar bukan, saya sama pendeta kok. Akhirnya saya kunjungi ke rumah sakit Muhammadiyah. Saya kaget pelayanannya. Begini kata teman saya pendeta, di rumah sakit umum di Manado, rumah sakit Kristen, aduh uangnya luar biasa. Ini dokter spesialis praktek, cuma bayar nggak sampai 100.000 setiap kali ketemu. Dan ini kamar kami kelas 1, itu harga kamar kelas 3 yang ada di Manado. Saya nggak bisa ngomong. Maka itu tolong catat 3 profesi ini. Apa tadi 1? Hakim. Ya pokoknya pengadilannya 2. Dokter, medis, 3, pendidikan. Maka itu ketika film Laskar Pelangi main, saudara, saya telepon semua teman yang saya kenal, baik pendeta, gereja maupun ketua yayasan Kristen yang punya pendidikan. Saya bilang, kalian harus nonton film itu. Awas nggak nonton.
Bahkan kalau di ruangan ini ada yang belum pernah nonton film Laskar Pelangi, saya berkata saudara bukan orang Indonesia. Terus orang mana? Mungkin Rohingya, saya nggak tahu. Yang stateless, maaf saya berkata. Serius. Kalau saudara belum pernah nonton film Laskar Pelangi, saudara bukan orang Indonesia. Itu film luar biasa. Saya berkata kepada teman-teman saya bergerak di pendidikan, masuk gereja, kalian nontonnya. Film itu melempar tai ke muka Yesus. Setuju saya ngomongin? Islam bisa buat pendidikan gratis. Kenapa gereja nggak bisa? Kenapa rumah sakit haji, rumah sakit Muhammadiyah bisa punya pelayanan luar biasa? Maka jawabannya tidak adil. Kok nggak amin? Berarti siapa yang tidak adil? Gereja. Maaf, jangan tersinggung lagi saya bicara ya. Siapa di ruangan ini yang praktisi hukum khususnya pengacara yang berani memasukkan namanya dan kartu nama saudara ke semua media, ke semua wartawan bahwa saudara adalah pengacara yang siap gak dibayar? Dalam hati aja jawab. Serius. Tapi saya tahu di ruangan ini ada beberapa yang sudah praktekkan ini. Sampai tahun 2009 saya masih sanggup menyekolahkan dokter. Jadi sudah cukup banyak dokter saya luluskan. Karena sampai tahun 2009 saudara, kuliah dokter di fakultas perguruan tinggi negeri itu murah sekali. Pertama saya menyekolahkan dokter itu tahun 96. Itu SPP di Universitas Samuel Ratulangi, Manado. Itu SPP 1 semester cuma Rp375.000. Saya langsung nyekolahkan 11 dokter, habis murah. Tapi begitu 2009 saya nyerah. Karena perguruan tinggi negeri pun sudah ratusan juta. Waktu saya meluluskan spesialis yang kedua, saya sudah meluluskan 2 spesialis. 1 spesialis anak, sekarang ada di Nabire. 2 spesialis bedah. Dan waktu dia lulus bedah, itu saya hadir di Balairungnya UNER, Erlangga, Surabaya. Dan itu pertama kali saya masuk. Nah di antara yang diwisuda dokter spesialis ada 37 hari itu. Maaf ya cuma ngomong. Bersama istri saya kami 2 bangga. Saya cuma tolak-tolak kan orang Surabaya juga saya ini. Ada pendeta di sini, nggak ada pendeta enggak ya? Ternyata nggak ada, cuma saya sendiri. Dan dari 37 spesialis itu catat 18 itu anak dosen fakultas kedokteran. Di situ saya nangis. Waktu itu masih murah. Saya tanya anak saya, sampai kamu lulus, papa ini bayar berapa? Karena saya nggak pernah ngitung. Dia perlu 8 juta, saya kirim. Kalau enggak, ya kena denda. Kalau enggak ada uang, ya kena denda. Tapi gimana, belum bayar. 5 juta saya kirim. Nah, jadi saya tuh nggak pernah ngitung. Saya tanya, namanya dokter Hantoro, panggilannya Tori. Berapa sih yang bapak sudah keluarkan sampai kamu lulus bedah ini? Ya, kira-kira hampir 500 juta, Pak. Oh iya. Terus istri saya senyum nyenggol saya. Kamu kan kaya nggak rasa toh? Loh memang saya nggak tahu berapa uang, pokoknya saya ada uang dia minta saya bayar. Nah dari situ saya tanya, saya tahu bedah umum ini belum menjurus. Saya tanya dia, bapak akan buat kamu maju lagi, ambil bedah khusus. Kamu ambil spesialis apa? Pak kalau boleh saya jadi onkolog, ahli kanker. Oh bapak setuju. Karena barang satu ini kurang ajar betul bunuh orang. Kalau kamu jadi ahli kanker bisa menang luar biasa. Akhirnya dia ngambil di Universitas Pajajaran Bandung. Sekian ratus juta lagi saya bayar sampai dia lulus onkolog. Sekarang dia praktek di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Nah, permintaan saya kepada semua dokter Kristen, saya khususkan, yang lulus perguruan tinggi negeri dan bisa kaya raya hanya karena nunggu orang sakit. Ngerti maksud saya? Awas kalau mereka tidak menulis di papan nama prakteknya. Misalnya gini, hari Rabu praktek gratis untuk orang miskin. Saya akan labrak dokter itu. Loh kenapa? Kamu jadi dokter dengan biaya murah. Kamu bisa punya rumah di Singapura, punya rumah di Sydney, bisa beli rumah di Los Angeles hanya gara-gara orang sakit. Tapi kamu tidak ingat uang rakyat yang kamu pakai jadi dokter. Kamu jahat.
Kenapa sampai hari ini belum ada pendeta yang berani ngomong sekeras saya? Karena gereja tidak adil. Pendetanya pun kaya untuk diri sendiri. Maka kalau dia ngomong seperti itu, dia akan kena ke dirinya sendiri. Tapi satu kali ada dokter tersinggung. Pak Daniel gak bisa segampang itu. Bagaimana kalau ada orang kaya pura-pura miskin datang di praktek gratis? Kira-kira jawaban saudara apa? Saya bilang begini, dok, orang kaya itu tercium dari baunya. Setuju? Jadi kalau ada pasien berlagak kaya dan datang jadi praktek hari orang miskin, siapkan formalin 2 liter, langsung awetkan dia. Ngerti maksudnya? Ini kan kurang ajar. Dan kenyataannya saudara, saya meneliti, saya sebagai pengamat sosial, ternyata orang kaya adalah orang yang paling senang gratisan. Catat itu baik-baik. Saya itu tadinya gak percaya. Kira-kira setuju saya ngomong ini? Jangan kurang ajar itu. Sudah kaya masih mencari gratisan. Maka itu kalau bicara ketidakadilan, gereja jagonya. Kok gak ada yang berani amin? Tahun 99 bersama dengan beberapa saudara termasuk Pak Bambang Budianto pendiri Pesat, kami mendirikan sebuah lembaga namanya Institute Corruption Kills. Korupsi itu membunuh. Saya ikut. Saya terbentur dengan keadilan tadi itu. Kami digenjot. Di situ saya sempat datang ke kantor KPK. Suara saya kaget. Begini kata KPK. Bapak-bapak harus tahu bahwa tempat pencucian uang yang paling aman itu di agama. Ngeri. Catat itu baik-baik. Ingat sebelum kasus BLBI, berapa banyak orang-orang kaya pemilik bank itu menyumbang gereja? Sebagian sudah mati, sebagian masih lari belum ketangkap. Kristen, khotbah lagi, tapi nyumbang gereja luar biasa. Pendetanya pura-pura nggak tahu. Jadi money laundering itu adanya di agama yang paling aman. Jadi hari ini masih ingat temanya? Ketika ketua memberikan saya brosur relevan, saya tuh bingung, kok pendek sekali? Ini bicara tentang apa relevan? Nah ini relevansinya. Setuju? Jadi 3 bidang ini harus gereja yang maju ke masyarakat. Saya tanya apa lagi? Apa saja? 1, keadilan. 2, kesehatan. 3, pendidikan. Tolong simpan. Mulai hari ini, kalau ada di antara saudara yang terlalu Kristen, maaf ini kata nggak baik tapi saya harus ngomong. Apa itu arti kata terlalu Kristen? Ada yang bisa jawab nggak? Iya, ada di langit gak turun ke bumi. Oke begini, bagi saudara yang terlalu Kristen, yang hobinya selalu cari kehendak Tuhan, aku mau apa? Gak usah cari lagi, ini kehendak. Amin. Kalau saudara kaya, buka klinik gratis untuk orang miskin. Tapi kalau yang kaya pura-pura miskin, ngapain tadi? Formalin, jangan lupa itu. Buka sekolah-sekolah formal maupun gak formal yang gratis. Maaf saya berkata, mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia ini yang dengan pertolongan Tuhan sudah berhasil buka sekolah gratis. Gak cuma 1, gak cuma 5, tapi lebih dari itu. Nanti bulan Juli kami akan mensyukuri 20 tahun penyertaan Tuhan untuk sekolah gratis yang Tuhan percayakan kepada kami. Nah di dalam ilmu sosial, kalau sebuah lembaga sudah berjalan 20 tahun dan gratis dan tetap ada, itu berarti yayasan itu bonafit. Betul? Ternyata bukan yayasannya bonafit, Tuhan yang bonafit. Karena dia mau keadilan dinyatakan. Dan saya buat sekolah gratis hanya karena keadilan. Izin saya sudah kantongi dari pemerintah Nabire, rumah sakit, tapi kami nggak pakai rumah sakit, namanya The House of Healing, tapi pakai nama Indonesia Rumah Kesembuhan. Nah, itu belum ada, itu baru satu di dunia ini. Nah, sempat gagal karena kena gempa bumi tahun 2004, runtuh poliklinik kami. Kami belum bisa bangun lagi, tapi tahun ini baru 2 minggu yang lalu ada orang kaya yang ingin menghidupkan visi itu. Saya bilang puji Tuhan.
Jadi nanti akan ada rumah sakit gratis tetap untuk orang miskin, jangan lupa kata ini. Yang kaya coba datang, saya formalin gitu saja. Oke. Kalau keadilan, salah seorang di ruangan ini adalah anak saya, dia yatim piatu. Saya biayai dia dari SMA sampai lulus S1-nya lawyer. Nah, dia berani menyatakan diri pro bono dan sudah buktinya banyak. Jadi dengan kata lain, maaf, di mana saya sebagai gereja, walaupun masih kecil skalanya, tapi Tuhan menolong kami untuk berhasil menjalankan 3 hal ini. Ada pengacara gratis, ada dokter gratis, termasuk dokter onkolog itu saya bilang dia, awas kamu ada orang miskin kamu minta bayar. Luar biasa. Pendidikan gratis kami sudah mulai. Nah, sekarang kami ingin mengajak saudara semua untuk bicara relevan. Ini relevansi hukum itu ya nyatakan, jangan diomongin saja. Setuju? Oke, mau lanjut atau pulang? Kan kalau lanjut lebih pedas ini masalahnya. Loh, saya tidak ingin membuat saudara berdosa. Ingat Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu berbuat salah tapi kamu belum tahu hukum itu, maka kamu dianggap gak salah. Itulah adil. Tapi kalau kamu sudah tahu hukum tapi tidak melakukan, nah itu salah. Nah, ini pertanyaannya, mau tahu atau tidak mau tahu? Lu serius supaya seorang gak berdosa? Karena kalau saya ngomong terus akan tahu banyak hal. Itu pintunya sebelah sana. Ngerti? Oh, nggak ada yang beranjak, risiko ditanggung penumpang. Sopir nggak ikut-ikut. Ngerti maksud ini, saudara? Ayo kita belajar 3 hal ini. Relevansi hukum. Ternyata ketika umur saya sekarang hampir 60, saya berani mengambil keputusan. Musuh hukum dan musuh keadilan itu orang kaya. Catat, saudara. Kok nggak berani amin? Kaya semua ini, berat. Loh, oh kurang dengar. Oke, saya ngomong. Setelah umur saya hampir 60 ini, saya mengambil kesimpulan. Musuh keadilan dan musuh hukum itu siapa? Pantas mereka disebut Yesus susah masuk surga. Ini masalahnya. Benar atau tidak, saya juga belum tahu. Tapi kan sudah berita. Kalau Menteri Susi Pujiastuti berani disuap 5 triliun, wah, Indonesia keren. Lu betul tidak? Setelah itu turun Menteri Kehutanan disuap 3 triliun. Gila nggak orang kaya Indonesia ini? Maaf. Apakah nggak boleh kaya? Boleh. Saya kaya. Saya bisa memberkati begitu banyak orang. Tapi kekayaan saya nggak dilihat di hidup kami berdua suami istri, tapi di hidup orang lain. Maka itu jangan takut jadi kaya asal kita tahu kaya itu kemana. Ingat kasus-kasus pengadilan korupsi? Orang kaya menyuap para pejabat itu untuk membelokkan hukum. Maka relevansi yang saudara harus ikuti adalah jangan dekat-dekat orang kaya. Lo gak berani amin. Beratnya itu. Serius. Maaf ya saudara, kalau saudara mendengar kata pendeta, kata hamba Tuhan, itu pasti konotasinya, oh sahabatnya orang kaya. Karena cara hidup saya seperti ini, justru itu gak didekati orang kaya, karena takut mereka dengan saya. Serius. Dan saya bersyukur. Inilah kebenaran yang kita harus ikuti dalam hidup. Saudara, itu sebabnya ayo kita berani berkata ini. Oke, saya tunjukkan beberapa ayat. Saudara gak usah baca, pasti saudara tahu. Siapa masih ingat ketika Tuhan Yesus berkata perumpamaan orang yang punya kebun anggur terus cari pegawai? Ada masuk jam berapa? Pagi. Ya, terus menjelang siang, terusnya menjelang sore, dan kurang 1 jam tutup. Gajinya sama. Semua kita pasti berkata tidak adil. Tapi saya tanya kepada saudara, perumpamaan itu bicara tentang Bapak yang di surga. Kerajaan surga seumpama orang yang punya kebun anggur. Nah, beranikah kita berkata dia tidak adil? Jelas gak berani. Tapi logika dan nurani kita gak bisa terima.
mana yang adil? Kerja pagi, kerja siang, kerja sore, kerja cuma 1 jam. Kok sama? Nanti bongkar perikop itu, saudara akan menemukan sebuah fakta. Dia tetap adil karena dia adil. Ternyata yang dia nilai bukan jam kerja, tapi hasil. Jepang adalah negara pertama dalam penggajian, nggak sistem jam, tapi sistem hasilnya. Yang sekolah manajemen akan tahu sistem Jepang. Jadi Alkitab adalah buku hukum yang pertama menuliskan, dan tulisan itu berumur 2000 tahun yang lalu, bahwa seorang karyawan, seorang pegawai tidak boleh dinilai dengan berapa jam dia kerja. Sebutkan kepada saya, setelah 70 tahun Indonesia merdeka, baru ada 1 pejabat di Indonesia yang menerapkan hukum itu. Siapa dia? Nggak usah ragu-ragu, Ahok. Terus saya nggak pernah lihat kalau dia marah-marah ke eselon 2, eselon 3. Untuk apa kami menggaji kamu? Masuknya pagi tapi tidur, rakyat dibiarkan. Nah itu dia hasil. Jadi papa kita nggak melihat berapa jam kita bekerja. Papa kita tidak menilai kita berapa belas tahun saudara menjadi lawyer, berapa puluh tahun saudara jadi dokter, saudara profesor pendidikan berapa lama. Tidak. Yang ditanyakan oleh Tuhan adalah hasil saudara hidup. Kalau saudara seorang pengacara praktisi hukum, sudah berapa banyak orang tertindas tapi benar disalahkan. Setuju dengan saya? Kalau saudara seorang dokter, pertanyaannya bukan berapa kekayaan saudara sekarang, tapi pertanyaannya, saudara berapa banyak orang miskin yang saudara tolong sampai sembuh dan tidak minta bayaran. Kalau saudara seorang pendidik, berapa banyak saudara pintarkan orang dalam hidup. Maaf ya, saya kembali memberi contoh diri saya. Jangan saudara mikir lain-lain. Saya cukup banyak menolong orang-orang yang kasus pengadilan nggak bisa bayar, saya bayar. Pelayanan saya ke penjara itu rutin. Satu-satunya pelayanan yang saya nggak bisa nolak, istri saya sampai bingung melihat itu kalau diundang ke penjara. Hanya ada satu alasan saya nggak bisa ke penjara, ketika saya sedang diinfus di rumah sakit. Nah itu saya nggak bisa. Serius kan? Begitu dengar kata pelayanan penjara, saya akan berangkat sesulit apapun. Kenapa? Saudara catat, Alkitab adalah satu-satunya kitab suci agama di dunia yang identik dengan hukuman, dengan penjara, dengan pengadilan. Setuju saya ngomong ini? Tidak ada kitab suci agama lain yang seperti ini. Bahkan seseorang kita, perjanjian lama hitung berapa, perjanjian baru hitung berapa orang benar yang dipenjara. 27 kitab perjanjian baru, 14 itu suratnya Paulus. 70% dari surat itu ditulisnya di penjara. Hebat bukan? Kata penebusan, kata pengampunan, kata pembebasan, kata grasi. Dari mana bahasa itu? Dari kitab suci kita. Maka itu saya yakinkan saudara, walaupun ada saudara nggak sekolah hukum, asal mengasihi Alkitab, saya akan ngerti hukum. Hebat sekali. Saya bukan dokter, tapi cukup banyak anak sopir taksi, anak tukang parkir, pelayan restoran. Waktu mereka sakit, mereka kontak saya. Saya nggak perlu cari Kristen atau tidak, pokoknya kamu orang saya akan tolong. Suatu kali saya makan di sebuah rumah makan, tiba-tiba Roh Kudus gerakkan salah satu pelayan itu. Akhirnya saya kontak dengan dia. 3 bulan kemudian dia itu kecelakaan, tapi saya terlambat diberitahu. Begitu saya diberitahu, saya cari, nggak ketemu. Akhirnya saya balik ke rumah makan itu. Masih ingat karyawan? Oh ya masih. Katanya kecelakaan betul. Bisakah saya tahu di mana alamatnya? Aduh kami nggak tahu. Tapi sebentar ada temannya masih kerja di sini. Dipanggil temannya. Kamu tahu? Aduh saya nggak tahu bu. Tapi tantenya saya tahu. Tantenya aja. Saya kejar terus begitu. Ini yang punya rumah makan heran. Ada apa pak? Kenapa pak? Papa punya utang? Apa? Hobi macam-macam? Enggak. Saya mau menolong dia. Oh iya bapak apanya? Ya nggak apa-apa. Saya cuma makan di sini. Kalau apa-apanya saya tahu nggak, tanya ibu. Dia bilang oh ya juga. Nah ya udah. Oke. Akhirnya saya dapat tantenya. Bu, jadi di mana? Aduh jauh. Kampung itu nggak ada handphone, nggak ada sinyal. Tapi bisa nggak saya tahu alamatnya? Di kota itu saya kenal dokter. Akhirnya saya ketemukan dokter itu dengan tantenya. Terus telepon saya. Waduh jauh itu. Kalau charter mobil itu sekali jalan bisa 4 sampai 6 jam pulang pergi. Udahlah.
tolong dok kalau ada. Ya udah, karena dia tahu saya, tinggal cerita sampai ke sana. Ternyata sudah busuk tulang ini karena 3 bulan kecelakaan. Orang kampung nggak punya biaya, jadi cuma istilah Belanda dispalak pakai bambu kiri kanan, kasih ramuan-ramuan busuk. Nah, ketika dokter itu balik ke kota, telepon saya, waduh dok kalau gitu cepat ditangani. Tapi nggak mau. Bapaknya tidak percaya. Apa kata bapaknya ini? Dengar kalimat ini. Mana ada orang baik di zaman seperti ini? Mana ada orang baik di zaman seperti ini? Kata itu membuat saya menangis. Saya bilang, dok bisa nggak dokter kembali? Saya akan biayai lagi. Sebelum dia kembali, saya bilang, kenalkan saya dengan dokter ahli tulang di kota ini. Saya datang khusus ke kota itu. Dokternya Katolik. Saya ngomong, belum datang dok, pasiennya 2 hari lagi. Oke, saya tunggu. Saudara, begitu diperiksa, wah ini operasinya minimal 6 kali pak. Wih, kok banyak sekali. Ini 3 bulan, kaki sudah pendek, beda 7 cm dengan sebelah. Dan ini kami mesti tarik, dan ini akan sakit pak. Saya mikir, oke, saya bilang, ini pesan saya setiap kali nolong orang, saya bilang gini pada dokternya, dok, rawat dia seperti anak dokter sendiri. Dan berapapun biaya saya akan bayar. Sekarang anak ini ada di Jayapura, cuma pendek 2 cm saja karena terlalu terlambat. Sekian banyak juta saya bayar, dokternya sampai heran. Saya menyatakan keadilan di bumi. Saya nggak perlu kenal orang itu. Saudara, banyak. Satu kali anak saya di Makassar, telepon, hei kamu tuh dikejar siapa? Aduh, tunggu pak, tunggu. Kenapa? Pak, ingat, loh kamu tuh di mana? Saya di pompa bensin. Terus kenapa? Kebakaran? Enggak. Gini ceritanya, pak, saya ini selama hidup saya belum pernah ketemu orang sesusah orang ini. Maksudmu? Saya tuh lagi isi bensin pak. Ternyata bapak ini mukanya sedih sekali. Akhirnya saya tanya, kenapa pak sedih? Dia cerita, anak saya 3. Yang bungsu 4 bulan lalu meninggal karena leukemia. Kami gak punya biaya sampai dia mati. Anak kami yang pertama 9 bulan lalu meninggal karena narkoba. Jadi tinggal 1 anak ini, nomor 2. Sakit, kami gak tahu sakit apa. Perutnya bengkak, kakinya bengkak. Nah anak ini tanya, namanya Derry, pak saya harus apa? Bawa ke dokter, saya bilang begitu. Cepat. Loh, tapi ini orang kerja. Kamu bilang pada pimpinannya, boleh gak sekarang? Dokter mana pak? Loh, mana papa tahu, pengamu orang Makassar. Akhirnya siapa sini? Pokoknya ya, kalau kamu sudah sampai dokter, bawa anak ini di mobilmu. Terus telepon papa setelah diagnosa dokter. Hampir 2 jam saya tunggu, telepon bunyi. Ada orang Makassar di sini, dokter Jaya Konli di depan Gor Cendrawasih. Dan dokter itu heran lihat cara saya. Begitu saya telepon dok, gimana dok kasusnya? Pak, 30 menit terlambat, anak ini titik, dia bilang begitu, meninggalnya. Kenapa? Ini fungsi lever, fungsi paru, fungsi ginjal rusak semua. Gara-gara apa pak? Aduh nggak tahu. Oke, saya pesan ini dok, rawat dia seperti anak dokter sendiri. Berapapun biaya yang saya akan bayar. Hampir 4 bulan dia di rumah sakit, pindah ke 3 rumah sakit di Makassar. Akhirnya meninggal juga saudara. Sedih sekali. Waktu kami kunjungan ke rumahnya setelah meninggal penguburan anaknya, saya dikurbuti tetangga-tetangga masuk Pak RT. Oh ini toh yang nolong, oh ini toh yang nolong. Saya pikir kenapa? Seorang tetangganya berkata, Pak, kami sedih. Keluarga itu akhirnya nggak punya anak. Tapi ini kata ini dengar. Dari 3 kematian yang ini yang buat orang tua itu agak terhibur karena sudah diusahakan. Ada kata itu. Karena yang 2 nggak sempat diusahakan. Aduh, waktu dengar kata itu, betapa dunia butuh ini. Saudara, saya akan bukakan ayat-ayat tentang hukum kasih dan hukum keadilan yang luar biasa. Nomor 1. Dalam semua hal yang kita pakai untuk buat apa saja, kecil maupun besar, pakai ayat ini. Yesaya 58 ayat 9 dan 10. Kenapa saya bisa punya kata-kata kalau menolong orang seperti anakmu? Karena ayat ini. Maaf saya cuma cerita lagi sekali. Masih ingat dari awal Mei sampai akhir April, saya itu sering masuk TV bukan karena khotbah,
gara-gara kasusnya Andrew Chan yang dieksekusi itu. Ya kalau saudara nggak sering nonton berita pasti nggak tahu ini. Maaf, jangan tersinggung. Saudara, walaupun nggak banyak, tapi ada beberapa teman saya pendeta itu nggak setuju cara saya melayani 3 orang yang akhirnya tuh 3 dieksekusi. Aku Dini yang paling lama, 2 Andrew Chan, 3 Myuran. Saya cukup dekat dengan mereka. Nah, ada beberapa teman pendeta berkata, untuk apa? Itu memang sudah salah, kan mereka itu jahat. Saya bilang, saya nggak mau diskusi. Saya suruh tanyain, kalau itu anakmu atau adikmu atau kakakmu, kamu akan ngomong apa? Kira-kira kalau saudara nggak setuju, saya tanya ini jawabmu apa? Loh, saudara jawab apa? Ya lain, nah itu bukan. Nah ini loh, kita nggak bisa berkata lain karena ayat ini. Saya mulai baca ayat 8 ya. Apalagi ini bulan puasa. Ini kan soal puasa, bukan Yesaya 58. Nah, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Yahweh barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Yahweh akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku, anakku. Apabila engkau tidak lagi ini, apa yang menyebabkan surga berpihak kepada kita? Ya, saya ulangi dari ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Kan surga berpihak pada kita, bukan? Lukamu akan pulih dengan segera, berpihak pada kita. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Yahweh barisan belakangmu. Kenapa surga berpihak pada kita? Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Yahweh Bapa di surga akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, Ia akan berkata, ini aku. Kenapa? Ini alasannya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan apa? Kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi bagaimana menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Pelan-pelan jawab pertanyaan saya. Selama saudara hidup, siapakah orang-orang yang suka menaruh beban di pundak orang, yang suka nunjuk-nunjuk orang kalau orang salah, suka memfitnah orang? Siapa orang-orang ini? Masa gak usah jawab? Catat, orang beragama. Kok enggak amin? Orang beragama selalu menghakimi orang. Kok enggak berani amin? Apa takut pada pendetamu? Saudara, sayang istri saya enggak hadir. Kalau dia hadir, saudara tanya. Setelah awal-awal kami menikah, istri saya selalu protes. Saya enggak tahu alasannya kalau diajak ke pertemuan para pendeta. Nah, saya kan bingung. Saya ini pendeta. Karena tiap kali kami kumpul, mereka itu tanya, mana istrimu, mana Cik Louis? Kenapa kamu gak mau ikut? Akhirnya saya tahu, maaf ya saudara. Dan kalau saudara setuju atau ini benar, saya minta ngomong yang kenceng. Ini direkam supaya para pendeta itu dengar. Begini kata istri saya itu ngeri kalau ketemu para pendeta, pasti menggosipkan pendeta yang lain. Loh, kok gak berani teriak? Iya atau tidak? Nah, itu dia. Ternyata hobinya pendeta nggak cuma khotbah, tapi ngomongnya jeleknya pendeta yang lain. Suka menunjuk-nunjuk dengan jari, suka memfitnah, pasangkan kuk. Satu-satunya kekuasaan yang membebaskan kuk atau beban di pundak orang, namanya keadilan. Aminkanlah saudara. Betul? Hanya keadilan yang bisa membebaskan tekanan hidup. Ini yang harus kita kenali. Saya ulangi. Kenapa? Kapan? Bagaimana surga berpihak kepada kita? Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila, nah ayat 10 ini tolong saudara pakai untuk hidup. Anak-anak muda, cita-citamu yang kaya tidak dosa, tapi jangan pelit, itu saja. Kalau kaya nanti ya, ingat itu. Lakukan hukum ini, engkau pasti akan kaya. Saya sejak masih muda melakukan hukum ini, padahal saya belum tahu ayat ini.
apabila 10 engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Siapa bisa membebaskan orang tertindas? Keadilan. Betul? Apabila, semuanya kata apabila, perhatikan. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan engkau akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak orang, oleh banyak keturunan. Ada yang bawa bahasa Inggris? Ini ada kata bridge. Dalam ayat 12 ini ada kata bridge. Orang hukum pasti tahu apa itu bridge. Bukan bridge. Bridge, B-R-E-A-C-H. Ada orang hukum tahu itu artinya apa? Ketika perjanjian, ketika hukum dirusak, maka gereja akan tampil memperbaikinya. Paul bawa bahasa Inggris juga. Ada kata bridge, ayat 12-nya. Engkau akan membangun reruntuhan sudah berabad-abad, akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau yang akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus. Inilah keadilan yang rusak, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Thank you Paul. Kau bisa bacakan ada kata bridge di ayat ini. Ya, ayat 12 ya. Oke, saya sambil bicara terus. Ayat 12. And they that shall be of thee shall build the old waste places. Thou shalt raise up the foundations of many generations, and thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. Luar biasa. Breach, orang hukum pasti tahu itu. Siapa yang merusak? Orang kaya lagi sekali. Hukum dibelok-belokkan. Maaf, saya akan bongkar ayat 10. Hukum surga menuliskan, menolong orang, berbuat baik, menyatakan kasih, Injil, keadilan. Selalu ukurannya seperti yang kau inginkan sendiri. Saya tanya kepada saudara, orang kaya banyak memberi tidak? Banyak, jangan takut. Tapi kenapa Tuhan gak pernah hargai? Kenapa Tuhan lebih menghargai pemberian si miskin? Ini masalahnya. Maaf ya, jangan tersinggung. Inilah kebenaran. Oke, saya tambahkan dulu supaya saudara tahu. Saya minta saudara angkat tangan kalau saya tanya ayat ini. Markus 12 ayat 44. Siapa yang sudah jadi Kristen sejak Monas belum dibangun? Kan orang Jakarta toh. Loh, saya tanya serius ini. Siapa yang di ruangan ini sudah Kristen sejak Monas belum dibangun? Monas dibangun tahun 61. Ada ini, Ibu Yanti Raja Guguk. Oke, maaf ya. Oke, dengarkan. Siapa yang sudah sekian lama jadi Kristen dan belum pernah tahu ada pendeta khotbah Markus 12 ayat 44? Apa itu? Saya baca dulu supaya saudara tahu. Ini fakta saudara. Kenapa gereja dan pendeta nggak berani khotbah ayat ini? Karena nggak melakukan. Kenapa saya berani berkata? Karena saya melakukan. Bukan saya sombong. Maaf, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi yang tersinggung nanti saya berikan bukti kalau saya melakukan ini. Aduh, ini Alkitab masih baru. Pak Raymond, maaf tadi saya pinjam Alkitab yang di depan. Saya nggak tahu Alkitab siapa, saya ambil saja tadi ini. Karena HP saya lagi di charger tadi, perjalanan banyak telepon jadi mati. 44. Aduh, sebentar. Ya. Loh, kenapa kau tertawa? Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Ayo baca sama-sama kalimat terakhir. Yang pelit akan bertobat. Baca ayat ini. 1, 2, 3. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jangan memantap dulu, pertanyaan belum dijawab. Siapa yang selama jadi Kristen belum pernah dengar ada pendeta khotbah ayat ini? Itu pertanyaan saya. Loh, kok nggak ada yang angkat tangan? Pernah dengar? Belum. Nah, kenapa nggak ada pendeta berani khotbah ayat ini?
Di sini ada beberapa anak saya, mereka jadi bukti. Saldo saya itu sering 0, saudara. Kalau 0 artinya ya semuanya, sudah semuanya. Tadi saya turun di airport, saya cek saldo saya. Yang satu 13.000, satu 37.000. Nah, ada anak saya di Bandung kehabisan uang di jalan. Punyanya Bank Mandiri. Saya telepon anak saya satu, cepat kirim 200.000, ada saudaramu kehabisan uang di jalan. Anak saya tertawa. Oh, pasti papa lagi gak punya duit. Ya sudah, gak usah ngomong, cepat kirim. Saya bilang begitu. Saya ini hidup dengan 0 itu sudah biasa, saudara. Maka itu saudara, sekaya apa dan saudara memberi seberapa banyak, jangan pernah sombong sebelum pernah 0. Nah, kan saya sudah ngomong, yang tahu hukum dan tidak melakukan, nah lu, ini yang saya maksud tadi. Firman ini luar biasa. Mungkin saudara berkata, loh, kalau begitu kan gak ada perhitungan, gak ada persiapan. Tunggu dulu, saya punya jawaban. Kalau gitu nabung boleh atau tidak? Nggak usah ragu-ragu, jangan takut jawabannya. Ayo, nabung boleh atau tidak? Boleh. Tapi, jangan lupa tapinya. Oke, saya tanya satu-satu aja. Nabung, satu untuk apa? Cepetan, karena ada disusun nanti. Nabung untuk apa? Cepet. Masa depan. Oke. Apalagi? 3 aja, 3. 1, masa depan. Apalagi? Kalau ada keperluan mendadak. Oke. Yang ketiga, medis. Itu mendadak tadi, medis mendadak. Satu lagi, anak sekolah. Oke. Saya tanya, ketika yang kita tabung belum sampai diperlukan, kan kita masih di masa kini, kan belum di masa depan. Oh, nggak berani amin. Loh, ini yang kita pajarkan. Inilah keadilan. Jadi kalau kita bisa nabung karena untuk masa depan, dan karena masa depannya belum nyampe, karena kita masih di masa kini, dan di masa kini ada orang perlu, terus kan jangan pura-pura tuli terus gini loh. Jadi terus tabungan itu kita apakan? Kita keluarkan, sebab besok kan bisa cari lagi, goblok. Gerget saya lihat begini. Ini loh orang-orang pelit itu susahnya di sini. Oke. Nabung untuk jaga-jaga, tidak salah. Masalahnya yang dijagakan kan belum muncul. Oh. Loh, betul tidak? Jadi kalau ada orang perlu sekarang ini, loh, nah keluarkan, bukan cuma nolong. Kata nolong itu lain. Saya nggak mau aja kata nolong. Keluarkan, sebab besok bisa cari lagi. Amin. Yang ketiga, termasuk sakit. Kan sekarang belum sakit. Saya yang bilang medis, kan belum sakit bukan? Jadi kalau ada orang perlu, keluarkan. Nomor 3, anak sekolah. Belum sampai nggak pada sekolah yang dituju? Belum. Ya itu, keluarkan kalau ada yang perlu. Nah, ini mukanya nggak enak semua. Ini muka nggak enak ini. Saya nggak mau saudara salahkan, sebab saya sudah beritahu pendahuluannya, mau dengar atau tidak. Betul? Jadi jangan salahkan saya. Amsal 3. Saya tanya lagi, sekian puluh tahun saudara jadi Kristen, saudara pernah dengar pendeta khotbah ayat ini atau tidak? Nanti dibaca dulu. Amsal 3 ayat 27-28. Saudara bicara hukum, kitab suci kita ini hukum yang luar biasa. Amsal 3 27-28 itu cara hidup saya. Maka itu saya bersyukur saya dapat istri yang mau diajak miskin, sehingga mau sering 0 dia nggak protes. Bersyukur itu anugerah Tuhan luar biasa. Kalau saya salah kawin, mati muda saya sudah. Maaf. Jadi yang belum menikah, tiru saya, cari istri yang mau diajak miskin. Itu pasti panjang umur, percayalah. Ayat 27. Nah, Amsal 3:27. Ini hukum. Ini sebelum kita baca. Siapa masih ingat banyak kali Musa mengatakan kalimat ini? Kitab hukum ini. Betul tidak? Dan memang ini hukum. Maka itu jangan jadikan Alkitab cuma sekedar buku agama atau GPS ke surga. Enggak, saudara, lebih daripada itu.
Jangan mikir surga dulu, kita masih di sini. Amin. Supaya nggak hidupnya di awang-awang begitu. Judulnya bagus, anjuran untuk berbuat baik. Saya akan baca dengan terjemahan yang tepat. Terjemahan bahasa Indonesia membingungkan. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Ayo kalimat terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Padahal aku kok engkau lagi. Nah ini loh, banyak salah. Engkau kan nyuruh orang lain. Ngawur aja ini orang Kristen ini. Awas baca engkau terus. Ayo baca yang betul. Itu saya jebak tadi, saudara nggak ngerti. Saya ulangi. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. 1, 2, 3. Padahal aku mampu melakukannya. Tapi kenapa tidak melakukan? Pelit, itu aja sudah. Ayat 28. Janganlah kau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Kalimat terakhir baca 1, 2, 3. Sedangkan yang diminta ada padaku. Kalau saudara sering pergi dengan saya, saudara kan tahu kebiasaan saya. Salah satu, tiap kali saya masuk rumah makan atau toko roti, yang pertama saya perhatikan tukang parkir. Saya selalu tanya, kamu sudah makan atau belum? Itu saya, gara-gara ayat ini. Kalau saya makan di kaki 5 dan ada pengamen, berapapun yang datang, saya akan ajak mereka duduk makan. Saya bayar. Dan nggak cuma saya bayar, saya tanya, di rumah ada berapa orang? Mau bawa pulang nggak? Saudara, saya di beberapa airport di Indonesia, Surabaya, Makassar, ya, Biak, Jakarta, karena banyak jadi nggak selalu, Surabaya paling banyak. Maka saudara kan sering kalau ikut saya, itu yang punya warung, punya kafe, punya restoran, itu pasti tanya, Pak pesawatnya delay nggak Pak? Pesawatnya delay nggak Pak? Kenapa mereka tanya pesawat saya delay atau tidak? Orang-orang ini terlalu betul. Jadi kalau pesawat saya delay, saya akan duduk di salah satu, terus saya akan lihat porter, akan lihat cleaner yang kelihatan lapar, saya akan panggil. Duduk makan bersama saya akan cerita soal kehidupan. Dan gak cuma itu, panggil temanmu yang gak lagi kerja, suruh ke sini. Maka itu yang punya rombongan sana kalau saya delay. Saya sering terbang malam, kalau ke Papa mesti malam. Satpam, bagian X-ray, kuli, saya selalu ajak. Saya makan belum? Saya belikan apa aja yang bisa saya beli di situ. Saya ingin berbagi dalam hidup. Inilah keadilan, saudara. Inilah keadilan. Maka itu Tuhan berkati kami luar biasa. Dan saya hidupi, Yesaya 58 tadi saya hidupi betul. Ayo mau ngomong apa sekarang? Selama kita tidak menjadi pelaku firman, kita cuma tahu firman, betapa jahatnya hidup ini. Jadi renungkan itu betul-betul. Terakhir. Saya sudah ngomong 1 jam lebih ini. Tolong siapa yang ingat, ada satu dari sekian banyak quotation, tahu kata quotation ini? Kata-kata pendek dari Albert Einstein. Dan quotation ini dipakai sampai hari ini di banyak negara. Kata apa yang terkenal? Bukan soal sains, enggak. Einstein menulis itu, saya bisa cari di Google. Begini, dan udah kelamaan nunggu sekarang. Kejahatan itu bukan membunuh, bukan merampok, bukan memperkosa. Yang nggak tepat ya saya kata-kata nggak tepat, tapi intinya. Tapi kejahatan, orang jahat itu bukan pembunuh, bukan perampok, bukan pemerkosa. Orang jahat itu adalah kalau dia tahu berbuat baik dan tidak melakukannya, itu kejahatan. Saudara, ternyata itu bukan dari Einstein, dari Alkitab. Ayo kita buka Yakobus 4:27, Yakobus 4:17. Dan ini kita harus perhatikan. Yakobus 4 ayat 17. Ayo mulai hari ini semua kita mencintai Alkitab ini sebagai kitab hukum yang luar biasa. Pak Paul tolong bacakan bahasa Inggris juga ya Pak Paul. Ya, Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi tidak melakukannya, maka
aku berdosa. Gereja hanya ngurus orang berzina karena kengangguran itu. Gereja hanya ngurus uang per bulan yang dicuri. Ngerti kata itu? Padahal ada dosa yang sangat nyolok mata di dalam gereja, nggak pernah dibahas. Apa itu dosa? Jawab, apa itu dosa? Ini hukum. Loh, apa itu dosa? Masa baru baca kok lupa? Kalau saudara dan saya tahu harus berbuat baik, tapi tidak melakukan. Jadi nggak cuma yang berzina diurusi, nggak cuma yang mencuri, yang tahu berbuat baik tapi tidak melakukan. Galatia 5 ayat 23, tapi kita mau baca kalimat terakhir. Saya suka melihat kalimat itu. Galatia 5:23, tapi kalimat terakhir. Jadi kita masih bicara tentang relevansi hukum, dan inilah dia relevansinya. Yakobus 4:17 belum. Oke, Pak Paul baca dulu. Sorry. So, any person who knows what is right, what is right to do, but does not do it, to him it is sin. It is sin. Nah, kata right itu cocok untuk hukum. Betul? Hak. Right itu adalah hak. Saudara, ngeri sekali. Udah, Galatia 5:23. Kalimat terakhir. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, ayo ulangi. 1, 2, 3. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Please in English, Bapak. Kalimat terakhir aja 23. Saya ingin tahu kata hukum di bahasa Inggrisnya apa. Galatia 5:23. Ya, ayat 23. The last sentence. Against such things there is no law Wow. that can bring a charge. Nggak bisa dituntut lagi. Katakan amin. Apa itu 9 buah roh? Amin. Ayo baca. Di mana ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada 9 hal itu. Tidak ada hukum yang bisa menuntutnya, mengalahkan. Tidak ada. Beranikah mulai hari ini kita berkata begini? Begitu aku mentaati hukum Papaku di surga, maka tidak ada yang bisa menyalahkan aku. Enggak, amin. Nanti pulang cari di kitab Ibrani, ada satu ayat yang luar biasa. Dikatakan begini: semua hukum yang dibuat oleh manusia itu pasti bisa dilanggar. Setuju enggak? Saya ulangi lagi. Semua hukum yang dibuat oleh manusia pasti bisa dilanggar. Maka itu sampai manusia berkata, hukum dibuat memang untuk dilanggar. Tapi hukum Papa kita enggak bisa dilanggar. Satu-satunya buku yang disebut kebenaran, the truth, itu Alkitab ini. Berarti dia benar. Ini yang luar biasa. Kiranya mulai hari ini setiap kita, gereja Tuhan, walaupun tidak semua kita praktisi hukum, menegakkan keadilan. Amin. Ayat terakhir saya serahkan pada ketua setelah ini, Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Wow, ini ayat hebat, saudara. Yeremia 9 23 24. Jadi tolong kalau punya teman kaya, nasihati, jangan membelokkan hukum dengan uang. Tuhan sangat benci ketidakadilan. Judulnya menarik. Mengenal Tuhan adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Yahweh. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah, kan bingung. Loh, apa yang kita mau banggakan dalam hidup ini kalau semuanya nggak boleh? Setuju bukan kalau saya jawab pertanyaan ini? Tapi ini yang Papa ajarkan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. 1. Bahwa kita memahami dan mengenal Papa di surga. Katakan amin. Hukum itu sendiri adalah dia sendiri.
Saya nggak pernah berkata Tuhan memberi hukum. Tidak. Hukum itu ya dia sendiri. Setuju nggak saya ngomong ini? Tuhan tidak bersifat adil, salah. Adil itu adalah dia sendiri. Justice. Dia sendiri. Dia tidak bersifat kasih. Kasih itu dia sendiri. Betul? Dia tidak bersifat kudus. Kudus itu ya dia sendiri. Betul? Maka itu kalau kita melihat bahwa Tuhan mau kita bisa memahami dan mengenal Bapa yang adalah hukum itu sendiri. Kedua, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia. Kedua apa? Keadilan. Tiga apa? Kebenaran. Di mana? Di bumi. Maka itu saudara, ayo siapa yang capek ngikuti sosial media, dengar trompet di mana-mana. Saya tuh nek ngomongin soal itu. Sudahlah, jangan mikir Yesus datang dulu. Saya bilang kepada mereka ayat ini dan Matius 24:14. Sebelum kamu bisa menyatakan Injil, keadilan, kebenaran, kebaikan buat semua orang, jangan ngomong trompet apa saja, pret gitu loh. Jengkel saya ngeliat orang-orang Kristen yang maunya bilang akhir zaman terus saja. Setuju saya ngomong ini? Ya belum Injil, belum apa bilang akhir zaman. Goblokmu itu loh. Maaf saya ngomong. Jadi ya buat orang nakut-nakutin malah. Nah, oke, dengar. Mulai hari ini saya ajari. Kalau ada kelompok berkata kiamat datang atau Yesus datang tanggal 21 September, katakan begitu bukan? Atau tanggal berapa? Gini loh, pegang kepalanya. Kalau perlu keplak. 21 September yang di mana? Sebab 21 September di Indonesia, di Amerika baru tanggal 20. Loh, betul tidak? Terus mau yang di mana? Gobloknya itu loh. Dunia ini bulat. Itu pendeta-pendeta nganggur kok. Loh, betul nggak? Nah kalau 21 datang sini, yang di Amerika ngapain? Ayo. Masa dunia terus benjol? Gobloknya nggak habis-habis ini para hamba Tuhan. Setuju nggak saya ngomong ini? Ya sudah. Kalau dengar ngomong tanggal 4 tanya yang di mana dulu. Inilah. Oke, yang berikut. Sungguh apanya? Semuanya itu kusukai demikian firman-Nya. Jadi dia nggak suka main gereja-gerejaan, doa-doa puasaan. Ya enggak. Dikit-dikit punya urapan. Enggak suka. Dia sukanya 3 hal ini. Nyatakan keadilan di bumi, nyatakan kebenaran di bumi, tunjukkan kasih setia. Itu yang disukai oleh Bapa kita. Amin. Inilah relevansi hukum yang harus kita pakai. Tuhan memberkati kita semua.